Pemungut PPN, dasar pengenaan pajak dan fasilitas PPN dan PPNBM. Pemungut PPN terdiri dari 3 jenis. 1. PPN yang wajib dipungut sendiri, PPN yang dipungut oleh pemungut PPN, dan PPN yang dipungut oleh pihak lain. PPN yang wajib dipungut sendiri, pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPNBM yang terutang. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean dan atau melakukan ekspor barang kena pajak berwujud ekspor jasa kena pajak dan atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud diwajibkan 1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. 2. Memungut pajak yang terutang. 3. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan PPNBM yang terutang. Dan D. Melaporkan penghitungan pajak. C. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf D dan atau memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf E, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai yang terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. 2. PPN yang dipungut oleh pemungut PPN. Pemungut pajak pertambahan nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut. Dalam hal pengusaha kena pajak melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak kepada pemungut pajak penambahan nilai, maka pemungut pajak pertambahan nilai berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang dipungutnya. Meskipun demikian, pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak kepada pemungut pajak pertambahan nilai tetap berkewajiban untuk melaporkan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai. 3. PPN yang dipungut oleh pihak lain. Menteri Keuangan menunjuk pihak lain untuk melakukan pemotongan pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pihak lain sebagaimana dimaksud merupakan pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antar pihak yang bertransaksi. Untuk meningkatkan realisasi potensi perpajakan, serta untuk mengoptimalkan pengenaan pajak, dapat diterapkan skema pemotongan dan atau pemungutan pajak withholding tax melalui penunjukan pemotong dan atau pemungut pajak, yaitu pihak lain,
Pihak lain yang ditunjuk sebagai pemotong dan atau pemungut pajak merupakan subjek pajak baik dalam negeri maupun luar negeri yang terlibat langsung atau yang memfasilitasi transaksi, misalnya dengan menyediakan sarana atau media transaksi termasuk transaksi yang dilakukan secara elektronik. Contoh, PT DFF merupakan penyedia marketplace platform dalam negeri sebagai wadah pedagang barang dan atau penyedia jasa untuk memasang penawaran barang dan atau jasa. PT PQR merupakan pengusaha kena pajak yang melakukan penawaran barang melalui marketplace platform yang disediakan oleh PT DEF. Tuan Z melakukan pembelian barang yang ditawarkan oleh PT PQR melalui marketplace platform yang disediakan oleh PT DEF. PT DEF dapat ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai pemungut PPN dan untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN yang terutang atas penyerahan barang kena pajak oleh PT PQR kepada Tuan Z yang dilakukan melalui marketplace platform yang disediakan oleh PT DEF. Dasar pengenaan pajak DPP dan fasilitas perpajakan. 1. DPP atau nilai lain. 2. Besaran tertentu. 3. Pedoman pengkreditan pajak masukan. 4. Fasilitas PPN dan PPNBM. DPP atau nilai lain. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Dasar pengenaan pajak berupa nilai lain diberlakukan untuk menjamin kepastian hukum dalam hal harga jual, nilai penggantian, nilai ekspor, nilai impor sebagai dasar pengenaan pajak sukar diterapkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai lain diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Besaran tertentu sesuai pasal 9A Undang-Undang PPN. Pengusaha kena pajak yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu. B. Melakukan kegiatan usaha tertentu dan atau melakukan penyerahan barang kena pajak tertentu dan atau jasa kena pajak tertentu, dapat memungut dan menyetorkan pajak pertambahan nilai yang terutang atas penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dengan besaran tertentu. 2. Pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, impor barang kena pajak, serta pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang berhubungan dengan penyerahan oleh pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dikreditkan. Pedoman pengkreditan pajak masukan. Pasal 9 ayat 6. Apabila dalam suatu masa pajak pengusaha kena pajak melakukan a. Penyerahan yang terutang pajak dan pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahannya dapat dikreditkan, dan b. Penyerahan yang terutang pajak dan pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahannya tidak dapat dikreditkan dan atau penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan pajak masukan sehubungan dengan penyerahan yang terutang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dapat diketahui dengan pasti
jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan dihitung dengan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan. Pasal 9 ayat 9a. Pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, impor barang kena pajak, serta pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dapat dikreditkan oleh pengusaha kena pajak dengan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan sebesar 80% dari pajak keluaran yang seharusnya dipungut. Fasilitas PPN dan PPNBM sesuai pasal 16B Undang-Undang PPN. Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak baik untuk sementara waktu maupun selamanya untuk a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam daerah pabean. B. Penyerahan barang kena pajak tertentu atau penyerahan jasa kena pajak tertentu. C. Impor barang kena pajak tertentu. D. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Dan E. Pemanfaatan jasa kena pajak tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean diatur dengan peraturan pemerintah. Pajak masukan yang dibayar atas perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, impor barang kena pajak, serta pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang atas penyerahannya tidak dipungut pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikreditkan. Pajak masukan yang dibayar atas perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, impor barang kena pajak, serta pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dikreditkan. Demikian penjelasan kali ini.